Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin. Wa qala Allah ta'ala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Amma ba'du. Para alim, para ulama yang sangat-sangat kami patuhi, para sepuh bin sepuh yang ada di lingkungan Masjid Darussalam yang kami muliakan, Bapak Ketua Takmir beserta segenap pengurus yang saya hormati, para ustadz, ustadzah yang ada di TPQ Masjid Darussalam yang sangat saya hormati, serta hadirin sekalian yang mendapatkan kesempatan ya, ini panjenengan orang pilihan yang hadir di sini. Bapak ya, kalau tidak terpilih mungkin tidak ada kesini gitu ya. Ya Allah, perlu kita syukuri. Semakin kita banyak syukur, insya Allah sebagaimana janji Allah, insya Allah akan juga dibanjiri anugerah dan rahmat. Apalagi ini tahun baru ya Bu ya. Harusnya tahun ini lebih baik daripada tahun kemarin. Gitu. Harus lebih baik, lebih sehat, lebih berkah, lebih bahagia. Oh penting itu bahagia Bu. Bahagia lahir dan batin. Semuanya bahagia Bu ya. Lihat auranya ini udah terpancar inner beauty, pancaran dari dalam bahwa pancaran itu bahagia. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, ini anak-anak saya yang di sini ini anak pinter-pinter Bu. Sudah semester 5. Ini sebentar lagi enggak sampai separuh, ini sudah separuh perjalanan ya. Ini sudah teorinya banyak didapatkan dari kampus. Di sini ingin real belajar dari panjenengan semuanya. Bagaimana sih keadaan di masyarakat itu, gitu. Oleh karena itu mohon bimbingannya Bapak Ibu, ya. Nah, ya ini ibaratnya buah ya mampu gitu loh Bu, setengah matang. Jadi kalau memang masih banyak kekurangannya, mohon bantuannya untuk diingatkan, dibenarkan, karena generasi-generasi ini generasi penerus. Dan ini kalau masuk UIN itu Bu, Pak, ini anak pilihan. Saringannya cukup ketat ya, makanya pinter-pinter MC-nya aja merinding nyanyi narasumbernya, nah gitu ya. Ya pinter-pinter kayak gini-gini ngajinya Bu, banyak yang hafid-hafid udah tahu ya di sini ada benda buahnya ganteng ayu-ayu gitu. Ini kayaknya jomblo Bu, jadi kalau panjenengan kira-kira agak jajak pemasaran gini ya, kalau misalnya panjenengan kelihatannya ada yang ya agak tertarik monggo nanti, tapi yang mau lulus Bu, aja ke susu gitu ya. Ini bibit unggul insyaallah begitu ya. Mendekat ke panjenengan, semoga nanti juga bisa menginspirasi ya. Nanti putra putri saya juga akan saya kuliahkan, tidak cukup hanya sampai SMA saja atau SMK atau MA saja, tapi nanti juga akan saya kuliahkan. Apalagi kalau di Malang itu banyak perguruan tinggi. Putranya Bu Edi tadi, waduh malah sudah melalang buana ke mancanegara gitu ya. Ini pertanda bahwa kesadaran pendidikan warga di sini itu sangat bagus ya. Baik itu kesadaran pendidikan agama maupun kesadaran pendidikan umum. Begitu ya Bu ya. Ya berarti ya tidak perlu ya sebetulnya ini materi ini. Tapi untuk ngecas ya Bu ya. Ya, ibaratnya baterai gitu kita kan terkadang itu juga perlu dicas ya. Nah, karena juga ada dipakai terus itu kan ada kadang drop. Nah, kita charger bersama-sama, lobet barangnya ya. Nah, mari kita tas bersama-sama, kita belajar bersama. Ini temanya bagus ya, diangkat oleh teman-teman dari KKN itu tentang ini penguatan peran orang tua dalam membentuk karakter anak berlandaskan nilai-nilai Islam di era modern, era digital ya Bu, beda dengan era-era kita. Ya enggak Bu? Anak-anak sekarang biasanya kalau diingatkan, kalau dijak omong-omongan ya terkadang kok ini yo arek saiki. Ini semua sebetulnya juga tergantung bagaimana kebiasaan dan pembiasaan kita gitu ya Bu.
Mari kita kupas tuntas hari ini dan nanti panjenengan boleh bertanya begitu ya, saling diskusi ya. Baik Bu, itu juga saya perkenalkan, itu keluarga saya, keluarga inti saya punya suami satu, putra saya juga satu gitu ya. Ini waktu ini di mana ya Bu ya? Oh itu di Filipina Bu. Namanya di sana ada hotel yang legendaris namanya Hotel Luna. Ya kami ke sana itu ya. Memang perlu piknik Bu, supaya apa? Supaya hidup itu tidak terlalu panik. Ya, perlu piknik. Jadi refreshing setiap tahun. Panjenengan perlu punya apa namanya ya, target. Ya. Saya tahun ini kemana? Tahun ini. Kalau panjenengan tidak punya target ya mungkin tidak akan kemana-mana. Kalau saya insya Allah ya selalu punya target supaya ROE-nya, ya, ini kalau bahasa psikologinya itu ada awalnya, of attraction-nya itu juga ada gitu ya, ketertarikan rezeki kepada kita itu ada gitu loh Bu. Ya, sepertinya kemarin gini, ayo umroh gitu ya. Umroh saya ingin umroh Ramadan. Yang dilarang itu juga ada gitu ya. Teman-teman yang iya Bu, umroh Ramadan Bu. Kok tahu ya aku mau saya gitu Bu, kayak iklan gitu ya. Nah, akhirnya ya ada. Oleh karena itu monggo panjenengan semuanya punya target. Kalau misalnya wis enggak usah ke luar negeri, dalam negeri gitu ya. Di mana target ditargetkan? Biasanya kalau kita punya target itu nanti ada usaha, ada ikhtiar lahir dan batinnya. Ikhtiar lahir kerja keras atau nabung. Kalau misalnya panjenengan ibu rumah tangga yang dipercaya oleh suaminya untuk menjadi banknya gitu ya, yang bisa menyimpan dengan baik juga bisa menghemat. Nah ini ya, hasil kerja keras panjenengan ya. Ini diikhtiari seperti itu, ikhtiar batinnya dengan berdoa. Insya Allah Bu, ini kalau kita itu alhamdulillah punya konsep berkah ya. Meskipun gaji suami misalnya 3 juta gitu ya, kalau ada keberkahan itu rasanya seperti 30 juta. Kan saya itu gajinya berapa, suami saya berapa, tapi itu kayaknya berkah gitu. Karena apa ya, tak ikhtiari lahir batin. Semoga rezeki saya itu penuh dengan keberkahan. Untuk apa-apa itu cukup pas gitu. Pas butuh, pas ono. Ya enak kan Bu. Butuh umrah Ramadan, ono rezeki nyepak lah. Butuh rekreasi ke Singapura, ke Filipina, ke Belgia, kemana pas ono ke Jerman. Putranya Bu Edi tadi kan juga baru melalang buana kemana-mana. Itu karena ada keberkahan. Meskipun berapapun itu juga. Makanya dalam setiap kali sholat itu perlu wabil khusus untuk putra-putri kita. Karena itu adalah amanah yang terbesar yang harus kita muliakan. Mari kita kupas satu persatu. Yuk. Oh ya, saya tidak usah pakai ini. Nah, kita awali dengan pantun dulu ya Bu ya. Ada nih, ya coba kamu baca saya. Mohon maaf buahnya lebat, dipetik bapak dengan riang. Bimbingan orang tua terus melekat agar anak tumbuh berkarakter cemerlang. Bagaimana Bu kalau seperti itu? Ini bimbingan orang tua itu terus menerus harus. Tidak hanya dekat kita sama putra putri kita, perlu ada lekatnya. Lekat itu bagaimana? Ya perlu ada artekonya, menyebut merek. Perlu ada perekatnya. Perekatnya apa? Ya pendekatan kita yang dasar. Anak sekarang di era digital kalau terlalu terus pakai satu telunjuk aja tidak bisa. Kamu harus gini, kamu harus tidak bisa. Karena Bu, ini sel-sel otaknya itu lebih banyak, lebih besar dibandingkan kita. Itu yang perlu kita apresiasi, kita hargai. Kalau sel ini lebih banyak sel otaknya, itu berarti lebih pintar. Bisa kita ajak omong-omongan sing enak, sing jinak, supaya bisa lekat itu seperti itu. Itu tips dan tipsnya, ya. Nah supaya apa? Mereka karakternya bagus karena pendekatan kita juga penuh dengan penghargaan kemuliaan. Coba kita lanjut ya. Sekarang siapa sih kita? Mari kita sekarang mematuk diri. Who am I? Siapa saya? Bu, siapa panjenengan itu? Orang tua. Pak, panjenengan siapa? Ini ada bapaknya mana? Iya, panjenengan siapa? Orang tua.
ya, orang tua. Ada bapak, ada ibu. Terus apa peran panjenengan semuanya sebagai orang tua? Mendidik. Terus apa lagi? Terus? Terus? Iya, memenuhi semua kebutuhannya ya Bu ya. Baik itu kebutuhan fisik, psikis. Ya ini penting Bu. Kebutuhan psikis juga tidak hanya fisik. Dikasih uang kok tidak cukup, tapi juga kelekatan emosi yang itu akan menumbuhkan kesehatan psikisnya, kesehatan jiwanya, mentalnya, emosinya itu akan bagus. Begitu ya, itu. Nah itu seperti itu Bu. Kalau kita mendampingi putra-putri kita penuh dengan kasih sayang, ditemani. Kira-kira kalau putra-putri kita diperlakukan seperti ini bagaimana rasanya? Ini ibarat baterai kita yang di HP Bu. Ini terpenuhi ini. Baterai kasih sayangnya itu selalu dicas. Baterainya itu full. Ya, enggak sampai lowbat. Gitu ya. Nah, terus sekarang siapa anak kita itu? Siapa Bu anak kita itu? Pak. Sinten Pak? Siapa anak kita itu? Hasil kerjasama. Hasil kerjasama buah cinta ya Bu ya. Putra putri kita itu adalah amanah dari Allah. Ya kan? Titipan loh Bu. Nah, panjenengan dititipi berarti harus bagaimana? Harus apa lagi? Iya, harus memperlakukan dengan baik, dengan penuh cinta. Karena itu juga hasil dari bercinta. Nah, akhirnya namanya juga buah cinta gitu ya. Nah, dalam satu riwayat dikatakan bahwa kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Bahwa setiap anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Tergantung panjenengan bagaimana mengisinya, merawatnya, mendidiknya, mendampinginya, membimbingnya. Ya. Kalau penuh dengan cinta, penuh dengan kehangatan, ini panjenengan selalu membawa magicom, ya, nah, terus kan, enak kan? Nah, selalu membawa kulkas, sesuai dengan yang diinginkan. Kadang kan juga pengen ini sesuai dengan kebutuhannya, pengen kehangatan, pengen ke apa Bu, kesejukan, selalu bawa AC, ada kipas angin. Nah, selalu ini yang harus kita bawa kemana-mana, yang harus kita sertakan dalam mendampingi putra putri kita, karena itu adalah amanah Allah. Harus kita perlakukan dengan penuh hormat. Ya. Ini harus penuh dengan penghargaan. Karena mereka adalah makhluk yang mulia dan berharga. Ya. Boleh membentak Bapak Ibu? Boleh. Ya kalau ini sifatnya mendidik ya Pak ya. Ya. Oh ada manjanya Bu bencek, gerubuk getno Bu. Tidak gak dibentak itu kurang. Nah ini karena pembiasaannya dibentak. Lek gak dibentak itu kayak kurang manjur. Ya. Nah, tapi kalau nggak biasa dibentak, waduh langsung shock ya, semaput bisa gitu ya. Ini tergantung kebiasaannya. Baik lanjut. Nah sekarang bagaimana strateginya supaya bisa memberikan, bisa menjadi penguat dalam mendampingi putra putri kita sesuai dengan peran kita sebagai orang tua ya. Yang pertama apa itu Bu? Nah ini ya, menjadi uswah. Kita harus menjadi contoh teladan. Berarti kalau jadi contoh kita sendiri harus bagaimana Bu? Pak? Iya harus bagus, super bagus. Kualitasnya kualitas unggul. Nah ini bagaimana dalam kegiatan sehari-harinya. Dimulai dari hablumminallahnya. Sholat ya opo, tepat waktu apa tidak. Hanya dipilih-pilih apa semuanya sesuai dengan pakemnya ya. Menu utama yang harus dilakukan kan berapa kali Bu sehari? Nah itu dipilih sesuai dengan selera atau semuanya?
Seleranya, waduh kalau pagi masih dingin masih ini, Anda nanti yang siang aja. Oh, ini tidak boleh. Kalau yang wajib itu sudah wis patok bandrol ya, tidak boleh ditawar. Bolehnya itu ditambah dengan sholat sunnah. Sebetulnya kalau kita beribadah itu untuk siapa sih? Nah, kalau untuk diri sendiri dipelit-pelitkan apa dilebih-lebihkan? Temenan. Jangan hanya yang pas-pasan. Ya, harusnya dilebihkan. Wajibnya itu ada 5 waktu. Tapi menurut kita kalau itu untuk diri kita sendiri itu kurang kalau ada 5 waktu. Ditambah sholat apa Bu biasanya? Nah, sunnah apa saja Pak? Nah, rawatib itu yang menyertai mengiringi sholat fardu itu sebisa mungkin dilakukan. Ya. Terus tambah apa lagi? Yang paling top marka top itu apa? Sholat apa? Nah, itu sudah pintar dan ini sudah melaksanakan itu dan jadi uswah. Ya, memang ibu yang sholihah dan bapak yang sholeh itu selalu seperti itu. Iman kalau tidak menjalankan sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir, sholat apalagi Bu? Taubat. Ternyata sholat itu loh, itu kebutuhan kita itu, aduh tidak akan ada yang tertolak. Kalau kita lillahi ta'ala, jangan lilih siapa yang lain gitu ya. Untuk siapa, untuk bapak pun juga tidak boleh. Kayaknya kok amplopnya tidak salah alamat. Jangan. Ya pokoknya lillahi ta'ala gitu ya. Oke, jadi harus menjadi teladan, menjadi uswah dalam beribadah, dalam bersikap, dalam bertindak, dalam berperilaku yang menunjukkan semuanya ini akhlakul karimah sesuai dengan tuntunan ajaran Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya apa tuntunannya? Gitu, dalam bersikap, dalam kehidupan sehari-hari selalu menyayangi, mengasihi terhadap sesama. Nah, kalau ada ini kita rezeki lebih itu, nah ini biasakan kita berbagi dan anak-anak kita itu perlu kita ajari itu. Kalau kita menjadi orang Roman itu loh Bu, insya Allah tidak akan miskin kok kita. Kayak sumur Bu, sumur itu selalu diambil airnya itu tambah apa Bu? Tambah benih. Tapi kalau sumur itu tidak menjadi ambil airnya ya Allah, ya mati semuanya. Airnya juga beracun. Demikian juga rezeki Bu. Ternyata itu begitu. Ya, makanya ya mahasiswa, ojo pelit-pelit. Ibu-ibu, ojo pelit. Memang beti ya antara pelit dengan hemat itu ya. Beda tipis. Ya, nah kan ini hemat ini. Kalau semua saya ini nggak boleh hemat. Tapi juga kita harus mudah berbagi. Ya. Berapa yang harus ditabung, berapa yang harus dibagikan kepada orang lain yang membutuhkan. Karena tidak semua yang diberikan oleh Allah itu milik kita. Ada 2,5% itu milik orang lain. Ini yang perlu kita berbagi. Kalau kita senang berbagi, waduh, kerojokani rezeki teko Gusti Allah itu Bu. Benar Bu. Dulu waktu saya pelit itu tidak mudah merojok rezeki. Ketika saya lupa, sampai ini saya hitung-hitungan, Gusti Allah tidak hitung-hitungan secara matematika. Semakin banyak kita berbagi, tapi ya harus dikendalikan loh Bu. Yang 50% berbagi, terus wah ini kobol-kobol nanti akhirnya ya. Kita juga harus pintar mengatur ini perekonomiannya pintar. Memang kita jadi orang tua itu harus ahli dalam segala hal termasuk ahli ekonomi ya, mengatur keuangan kita. Gitu. Yang kedua, perlu ada apa itu Bu? Apa itu yang kedua? Ini iya, harus dibiasakan. Pembiasaan dalam hal apa? Dalam beribadahnya terutama itu. Karena kita itu dilahirkan, kita ada itu ini ja'alu wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah. Oleh karena itu sejaknya ini anak cantik-cantik masih kecil ini masih PAUD udah kelas berapa Bu? Oh TKB nah ini udah dibiasakan untuk pelaksanaan peribadatannya. Tidak boleh lagi bangun siang meskipun masih kecil.
Karena kecil ini nanti yang akan jadi besar. Tidak moro-moro gede kan Bu? Nah, paling kecil mau biasa. Ayo nak, salat subuh. Kalau bisa sebelum adzan subuh sudah dibangunkan. Ayo nak tuh, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Apa falah itu artinya? Nah, menuju kemenangan, kemuliaan, kebahagiaan. Kita jadi orang menang, orang bahagia loh. Nah, ayo bergegas. Makanya seakan Bu, si arek cilik loh. Cilik iki sing kok bisa jadi gede yang berkualitas. Makanya mulai kecil, ayo dibiasakan sebelum subuh Bu. Ya, kalau udah terbiasa seperti kemarin itu Bu, di tempat saya itu dekat sama Taruna Nala ya, banyak yang menginap di rumah saya karena rumah saya homestay ya. Itu anak-anak yang dari pesantren yang biasa bangun jam 3 karena di sana itu waktu seleksi ini loh udah dibiasakan. Selama seminggu seleksi jam 3 udah bangun. Yang biasa seperti itu enteng saja. Tapi yang biasa dimanjakan ya bangunnya siang, ya itu rasanya berat gitu. Nah ini pembiasaan yang bagus itu. Terutama yang pertama melek ya ini ya dalam hal ibadah. Karena itu tadi bahwa Allah menciptakan manusia untuk beribadah kepada Allah ya. Dalam hal beribadah dibiasakan. Terus apalagi dalam hal apa lagi Bu? Dalam kehidupan sehari-hari. Nah kebersihan diri dan lingkungan kita biasakan. Jangan terus ojo nyapu lah, wong sugih, pembantu 5 beginan lebu kabeh. Omahe pinggir rembang, makro-makro, tanduran di lombok terong kok anak itu banyak. Lah, kebiasaan. Sejak kecil Bu. Seperti dalam lagu itu, belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Kalau pembiasaan juga mulai dari kecil itu akan seperti diukir di atas batu. Tapi kalau belajar sesudah dewasa, kok gak bisa ngelas ya? Ini gak ada sekira lagu ya. Ini bagai mengukir di atas air. Ya apa Bu, kayak ukiran yang gole air. Mari ini biur tapi dengan batu Bu. Ya apa? Ini wantek awet biasa. Apa meskipun panjenengan termasuk tergolong orang yang sugih belegedu. Nah ini bahasanya wong Tulungagung Bu. Saya aslinya Tulungagung. Sugih wong sugih gak trimo sugih belegedu. Sugih bu banget ya, wangil sampean ya. Nah itu dibiasakan untuk kebersihan diri dan lingkungan. Mandi sendiri, berpakaian kalau bisa nyuci baju sendiri, saiso-isone. Meskipun terkadang itu kurang bersih. Oh mesin cuci Bu hari gini cuci manual. Apa kata dunia? Wis tolong ya mesin cuci. Nanti garis tangan ini cepat hilang. Oh ya boleh. Meskipun pakai ini kan ada garis tangan Bu. Lah cuci manual kok perlu garis tangannya hilang. Garis tangannya bahagia, hidupnya penuh dengan keberkahan. Biar ya ini. Kalau meskipun pakai mesin cuci udah dibiasakan. Gini muternya biasakan. Misalnya ada isa-isa gitu ya. Oke, berikutnya itu untuk kebersihan diri dan lingkungan. Lingkungan Bu, ya ini tidak nyapu, tidak ngepel, tidak bersih-bersih. Sehingga anak ini biasa apa ya? Risian nanti kalau kok apa ya namanya? Halamanku kok kotor gini. Oh, enggak usah disuruh. Akhirnya ambil sapu sendiri. Ambil pel-pelan sendiri. Orang tua enak, nggak usah tapi yang nyapu, nggak ada pegangan tinggi, nggak ada. Meskipun ini karena udah ada pembiasaan dan panjenengan menjadi uswah kan tadi harus menjadi contoh. Jangan hanya kerja satu telunjuk itu satu. Misalnya anaknya 2 Nina dan Nano gitu ya. Nano jadi nomor apa? Nina sama Nano gitu ya. Ayo Nin, kamu sampai sana. Nano sana. Nah ibu main telunjuk aja kan ini kerjanya. Beri contoh. Ayo nyapu. Ya kamu bagian mana? Bagian ini. Nah ini loh. Jadi mikir dia itu. Jangan terus dimatikan.
pikirannya ini dibatasi, ini harus mengikuti instruksi dari ibu negara. Jadi bapak negara tidak seperti itu ya. Terus lagi, apalagi Bu yang kita lakukan? Nah ini kesehatannya anak diajak bicara supaya badan kita sehat itu harus bagaimana nak? Ya apa? Iya harus makan yang bagaimana? Yang bergizi, makan yang sehat, yang bergizi yang bagaimana? Nah harus memenuhi apa? Nah 4 sehat 5 sempurna terdiri dari apa saja? Iya. Nah ada nasi, ada sayur, ada lauk pauknya, ada buahnya. Ini yang perlu dibiasakan, diajak omong-omongan putra anak. Banyak Bu klien saya itu, Bu anak saya nggak mau sayur, anak saya nggak mau buah, anak saya nggak mau nasi. Nah ini ada sindrom di situ. Coba kalau sejak kecil panjenengan membiasakan ini, diajak bicara, diajak omong-omongan. Meskipun anak-anak kecil ini cerdas-cerdas Bu anak sekarang. Ya. Iya diajak omong-omongan. Nah ini loh harus menjaga kesehatan. Supaya sehat bagaimana nak? Nah ini harus seperti ini. Sayur apa yang kamu suka? Nah ini perlu diajak apa namanya rundingan. Enaknya masak apa ya hari ini? Nah, kemarin sudah sholat. Sekarang apa ya? Saya apa ya? Nah itu diajak rundingan supaya mau makan sayur. Ayo kamu yang matiin nak. Nanti ibu yang ini. Oh, terus udah mati iya si mencong kabeh gak sesuai panjenengan. Oh jadi gak entos ini. Nah, coba lah Bu, jadi buah cinta. Itu pinter nah, ini gini. Nah, kalau Bu, apapun harus diapresiasi. Ojo terus gak iso ide langsung dientas-entosnya anjir kuandane wangil, wajarane wangil jadi sampean kan anak sapa lho, hari iki bicara lali ya. Oke, berikutnya juga menjaga pola makannya. Nah, ini pola makan yang seimbang itu seperti apa? Jangan terlalu banyak, ya boleh lah Bu sekali-sekali makan cilok, apalagi Bu jajanan yang enak itu yang disukai anak-anak. Cilok, cireng, cimol, terus apa lagi? Terus batagor, siomay. Apalagi kalau yang fitsin untuk putra putri kita yang di usia emas ya, ini usahakan 5 tahun ke bawah, usahakan itu yang jauhan dari penyedap, karena ini juga kurang bagus ya untuk pertumbuhan sel-sel otak itu, kurang bagus. Di bawah 5 tahun usahakan yang benar-benar natural, itu yang alami ya, kasih garam, kasih gula ya, yang ini jangan yang buatan, dan juga penyedap itu sebisa mungkin tidak ada, gitu ya Bu ya. Ini meskipun kita yang sudah dewasa ya, ini pun kalau penyedap itu menurut ceritanya teman saya yang kena kanker ini payudara, itu sarannya Bu, aku sekadung jenengan sing urung kadung kena kanker payudara, ojo mak-mam dijo terlalu sering, karena ternyata micin masaku menyebut merek yo kan semono iki yo Bu ya, wis gak apa-apa, masaku roiku terus apa dan lain-lain itu katanya ini Bu seneng sel kankernya itu kayak jadi pupuknya jadi tambah subur katanya begitu. Jadi kalaupun misalnya kita sering dahar di luar itu perlu dibatasi, kalau di rumah nggak usah pakai itu benar. Teman saya yang akhirnya juga sudah pulang ke rahmat Allah lebih dulu gitu ya, padahal masih seusia saya, semangatnya luar biasa. Teman berjuang di TPI dulu, saya kan juga ngajar di TPI gitu ya. Ini jadi pola makan yang sehat gitu ya, jajanan juga yang sehat. Kita harus mengontrol apa yang dikonsumsi putra putri kita. Jangan hanya sesaat nikmat di lidah saja, tapi bagaimana dampak nanti ke depan itu. Terus dan tugas harian yang lain, mengerjakan PR-nya bagaimana. Kalau biasa melihat kita selalu
tidak menunda-nunda pekerjaan kan, putra kita kalau bisa diselesaikan hari ini, kenapa harus besok, gitu ya? Jangan dibalik. Kalau bisa dikerjakan besok, ngapain dikerjakan sekarang? Loh, ayah bu, kalau ini lagi ditiru oleh putra putri kita, karena panjenengan itu uswah, panjenengan teladan. Nah ini ada riwayat yang mengatakan bahwa al-ummu madrasatul ula. Ummu itu ibu, madrasah itu apa bu? Sekolahan, tempat belajar panjenengan itu. Terutama ibu-ibu ini ya, tempat belajarnya yang pertama dan utama. Dan terus sekarang siapa kalau panjenengan jadi sekolahannya, kepala sekolahnya? Awal abu mudir, bapaknya ini kepala sekolahnya. Makanya jangan macam-macam bu sama bapaknya, nanti dicap. Macam-macam punya senjata bapaknya ya. Ya ini jadi menjadi kepala sekolahnya. Nah ini panjenengan sebagai tempat belajar, orang tua sebagai tempat belajar yang pertama itu juga harus memberikan materi pembelajaran yang sangat bagus, yang terpilih materi-materi gitu ya. Jadi menyelesaikan tugas harian itu bagaimana supaya tidak ditunda-tunda. Ya, itu contohnya dari kita. Nah berikutnya apa bu yang ketiga? Nah ini penting juga bu. Tapi cara memberi nasihatnya bagaimana supaya tercer? Bahasa yang penuh cinta, penuh kasih sayang. Kalau anak ini gak bisa dikandani, kamu kudu ini orang yang ngono, nah ini tidak bisa seperti itu. Diajak apa bu? Diajak diskusi, diajak omong-omongan. Ini enaknya gimana ya? Supaya setiap hari ini nasi tidak selalu terbuang. Misalnya gitu. Nah, digoreng, cerdas. Ya apa bumbune sing enak, nah misalnya gitu. Ini sebisa mungkin jangan sering-sering bilang jangan seperti itu, harus begini, harus begitu. Ya. Polanya anak sekarang itu tidak sama dengan zaman kita. Kita harus menyesuaikan dalam mendidik putra putri kita sesuai dengan zamannya. Anak pintar-pintar diajak ngomong, rodok salah arah harus segera. Rem kita harus cakram, rem kita harus cakram. Loh ini bang, ini nanti kalau sampai blok remnya bahaya, gitu ya. Nah ini dalam memberikan nasihat yang penuh kebijaksanaan, arif bijaksana. Jadi panjenengan jadi Pak Arif dan jadi Bu Arif yang penuh dengan bijaksana, yang juga efektif. Maksudnya efektif itu bagaimana? Bisa memberikan efek, ngefek bu. Ngefek itu ya Allah. Yang memberikan pengaruh yang bagaimana? Yang positif. Ya. Kalau sudah sejak kecil kita biasakan seperti itu, oh enak. Besarnya itu kita tinggal udah jalan sendiri, gitu ya. Ini. Dan bagaimana supaya mereka itu bisa dilibatkan dalam diskusi apapun? Misalnya kaca rumah, keramiknya warnanya apa ya? Ini enaknya di keramik apa di apa bu yang bagus sekarang itu? Dari keramik itu apa? Tuh itu loh bu, marmer, situ mana? Nah, ini di granit apa di marmer apa di granit, di apa di granit apa di keramik apa di? Nah ini perlu. Kamu suka warna apa ya? Nah, ya kan. Akhirnya ada sense of belonging. Rumah ini loh, saya juga ikut mikir ya apa supaya tampil elegan, tampil seperti baiti jannati, rumahku surga. Enak bu. Jadi jangan panjenengan suara ada kain tos kayak so mikir lu, pintar anak. Kalau misalnya dia memilih yang lebih mahal, nggak terjangkau, kurang ya gue, gak iso nutup bangunan rumah. Di sini yo apa ini? Ya apa sama milih sendiri. Meskipun panjenengan sebetulnya sudah punya pilihan, tapi ya nanti dikirim ke sana. Kalau menurut panjenengan itu yang terbaik. Tapi terkadang pendapatnya anak-anak itu juga bagus-bagus. Saya itu juga sering kok kalau sama mahasiswa itu, ya enak ya apa nah. Karena mereka itu juga cerdas-cerdas. Saya memberdayakan mereka. Dengan pemberdayaan ini saya akhirnya juga lebih cerdas lagi gitu. Gak kalah dengan mereka. Tumbuh kecerdasan yang lebih gitu.
juga bermanfaat buat kita. Terus lagi apa? Nah, hargai ide gagasan mereka yang kita hargai, kita benar-benar apresiasi. Ya, oh ya bagus ya, cerdas kamu itu, pikirannya brilian, makanya saya bangga punya anak kamu. Gak sia-sia. Ya Allah, semoga nah ini tambah doa ya. Nah, bagaimana juga mereka itu bisa berpikir kritis. Kita harus memberikan pancing kepada mereka. Jangan hanya ibaratnya ini hanya diloloi gitu, jangan. Kamu harus begini, begitu, tidak boleh begini, begitu, tidak. Ya ini perlu diajak untuk berpikir kritis. Seperti tadi yang saya sampaikan bahwa sel otaknya itu lebih banyak daripada kita. Semakin generasi ke generasi itu semakin banyak, mereka semakin cerdas. Makanya eranya juga ini. Nah sekarang untuk kemajuan teknologi itu kan juga luar biasa. Anak-anak itu lebih canggih daripada generasi kita, generasi belajar lebih pintar. Saya itu kadang juga minta tolong ke mahasiswa karena saya ini gimana lah ini itu. Seperti apapun putra kita harus kita hargai, kita perlakukan dengan baik karena itu titipan dari Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Termasuk kitanya yang dititipi itu nanti kan juga kembali kepada Allah. Innalillahi, maksudnya kita milik Allah dan nanti akan kembali kepada Allah. Bukan mergoane yang mati, Bu, bukan ada yang meninggal. Nah, kita menghayati bahwa innalillahi, kita milik Allah dan akan kembali kepada Allah itu. Oleh karena itu ini titipan dari Allah, harus saya perlakukan dengan penuh cinta, penuh dengan penghargaan, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemuliaan. Akhirnya kalau kita memperlakukan seperti itu, rasanya lega, puas. Gak ono terus ada gangguan psikologis, gangguan jiwa, gangguan mental. Nyentak-nyentak ya gak ono. Ambek bapak ya Allah, alhamdulillah. Memang Allah mengiringi cinta seperti panjenengan ini, Pak, luar biasa. Ya Allah, bendina dilus, bendina dikene kopi, ambek untuk kopi difatihai, bendina dimasak nih, ambek masak musus itu banyak sholawat dulu. Masya Allah, kamu hidup tidak Allah. Kan Bu? Baik, lanjut Kak. Nah ini Bu, yang keempat itu apa Bu? Harus apa? Komunikasi yang bagaimana? Nah, yang penuh kasih sayang. Ya, komunikasinya yang baik dan harus kasih sayangnya itu yang melimpah ruah. Jangan sampai baterai kasih sayangnya putra putri kita itu tidak didapatkan di rumah. Malah golek-golek di jopo Bu. Kalau baterai kasihnya tidak didapatkan di rumah. Loh kok iso Bu? Ya ini yang karena itu kebutuhan. Yang menurut Maslow itu ada kebutuhan dasar, termasuk itu kasih sayang, kebutuhan itu yang harus dipenuhi. Kalau tidak ada di rumah, tidak didapatkan, lo golek-golek di jopo, roda di dirayu-rayu gitu, biasa kadang, biasa langsung kemintil. Nah ini kan ayah Bu, kalau seperti ini ya. Nah ini bagaimana ini? Nah komunikasi yang baik, lingkungan yang penuh kasih sayang, baik di rumah maupun di mana saja berada, selalu say hello. Halo pagi cantik, hari ini kamu nanti akan berkegiatan apa saja? Kan saya liburan, kan kalau tidak gitu, pokoknya panggilan yang penuh kasih, penuh cinta, penuh dirasakan, feelnya itu dapat gitu loh Bu. Isinya saja bersama kita itu aduh penuh dengan kehangatan. Magicom itu berfungsi, jangan magicom yang setengah mati. Ya AC-nya itu kesejukannya, keteduhannya itu aduh benar-benar terasa. Ya, dan usahakan tidak membeda-bedakan Bu. Terkadang ya Allah, anakku sembawar dulu ya kok begitu ya, habis seneng loro ambek nomor 3. Kalau tiruan mbakmu, tiruan masmu, coba ya ngono mbakmu mas. Kira-kira seneng apa enggak? Seneng apa enggak Pak? Gak suwen. Meskipun kadang itu kok procot gitu ya. Ya tidak sengaja Bu bilang begitu itu. Tapi ya itu perlu punya rem yang cakram, kendali yang
Kalau mau astagfirullah, tarik nafas. Mbakmu itu loh, kok mbakmu harus titik. Ojo langsung bablas. Ini nanti menimbulkan ketidaksukaan, menimbulkan kecemburuan. Terus akhirnya juga iki sing anak mama, iki sing anak papa, kita nono yo kalau agak. Ini saja yang menumbuhkan konflik-konflik gitu ya. Nah, terkadang kita tidak terasa. Apa-apa yang lalu biar berlalu, lupakan saja semua. Mari kita buka lembaran baru untuk masa depan yang lebih ceria. Gitu. Nah, bagaimana lagi kalau kita bertutur kata? Harus dengan kaulan. Apa itu yang pertama? Nah, apa maksudnya? Yang ngomong yang benar. Usahakan tidak diajari. Pernah enggak Bu? Kok coba ngomong bapakmu ya? Ini boleh. Nah, kok coba ngomong ibu saya rada momen gak enak ketemu ambek Bu Ani itu. Engko lek Bu Ani ini kan ono waran ibu gak ono. Lho kan. Ini contoh. Gak seneng aku banding gue mesti cerita apa namanya orang dingin. Nah ini contoh tuh misalkan gitu. Terus yang kedua apa lagi? Nah ini yang ma'ruf, yang baik ya. Baik itu nada bicaranya, juga pilihan katanya, diksinya yang bagus, pilihan katanya yang membuat dia itu bisa tumbuh semangatnya. Ini anakku pinter ya. Apa Bu lah wong iki entuk 50 tok sekolah ya apa nilai bahasa Indonesia. Terima awalan mengakhirankan, awalan berakhiran kan untuk 50. Loh, alhamdulillah 50 sapi timbangane 10. Nah, jadi dimongkrokkan. Panjenengan perlu membawa itu apa yang bisa mengembangkan kue namanya apa Bu? Nah, perlu membawa formula yang banyak, soft instan yang banyak. Maksudnya untuk memongkrokkan semangat. Hanya biasanya kalau putranya mendapat nilai 50 ya Bu, Pak. Masya Allah Gusti Allah. Oh pinter, ora apa-apa, sebentar sesuk luwih rapi. Lah sampeyan itu saya ketemu regane apa ta, Bu? Apa tadi? Nah kan, ternyata dapat berapa? Berarti harus si apa? Mikir kritis, kreatif, ngono lho Bu. Gak usah main telunjuk ancen ngono. Awak koyo bapakmu lho. Bapak yo ngono. Wancane awakmu koyo ibumu. Gak bisa nggak usah gitu ya, itu jadi yang baik. Nah ini yang ketiga apa Bu? Apa itu maksudnya? Nah lemah lembut. Contohnya apa Bu? Lemah lembut itu. Nah iya sabar. Nah kalau kita berbicara itu yang enak, yang isonis gitu loh Bu. Ya. Meskipun tolong loh. Itu loh apa sapu deh itu loh itu kok ya anak sendirikan juga nyapu. Nah disebut jadi orang usahanya siapa sih nyapu gini mang orang kerasi kamu wetas aja wong ini mau nyapu gini loh gak iso terus sama apa Masya Allah diiman Bu diiman coba dulu itu kelihatan itu terus ambil rasanya ambil tikar gak apa jadi gak usah nyapu kira-kira rasanya ya apa Bu? Enak sih pertama apa enak sih kedua? Nah, kita harus empati Bu. Andaikan saya jadi anak, senangnya lek diperlakukan ya apa, lek ngomong ya apa. Wah enak. Kalau udah seperti ini nanti itu nggak akan cari kasih sayang dari luar. Nggak akan ada terjadi cari bola. Kok ireng? Cari sekolah. Nah gitu Bu, tidak akan ada karena sudah ditemukan kasih sayang kelembutan itu sudah kita berikan dan itu kebutuhan. Ya, berikutnya yang keempat apa? Apa maksudnya? Yang pantas itu ya apa disampaikan kepada buah cinta. Kebun binatang nggak usah di sini, bawa ke sana. Kebun binatang apa? Contohnya. Oh anjay arek koyo
Nggak usah kebun binatang udah biar di kandang sana. Ya. Itu yang pantas, yang bagus karena dia adalah makhluk yang mulia dan berharga. Buah cinta kita, amanah kita yang harus kita perlakukan dengan penuh cinta, penuh kasih sayang. Gitu ya. Berikutnya, apa maksudnya? Yang efektif seperti tadi yang saya sampaikan. Jadi memberikan pengaruh yang positif, pengaruh baik kepada anak. Yang kita sampaikan ada pengaruh baiknya. Ya. Berikutnya apa lagi? Nah ini apa maksudnya? Pendidikan kemuliaan. Jadi anak itu selalu memiliki, ibuku selalu memuliakan saya, selalu menghargai saya, selalu memperhatikan saya, selalu menghormati saya. Saya yang sudah diberi perlakuan seperti itu, harusnya saya juga berbalas saya. Munculkan ini Bu. Kalau perlu panjenengan itu juga selalu kalau misalnya sudah dibantu seperti tadi diambilkan sapu, makasih ya nak, makasih ya say, udah dibersihkan, aduh makasih ya say, pinter banget, inilah kebanggaan ibu, kebanggaan anjelas rasanya kayak gitu loh Bu. Itu bisa apa? Nah kalau apa nyelindot makan bersama, bercengkerama bareng, kayak gambarnya itu. Kira-kira kalau seperti ini bagaimana Bu? Baterai kasihnya selalu full. Udah, baiti jannati itu enak. Kehangatan ada, kesejukan ada, kedamaian ada, ketenangan ada, ketenteraman ada, kebahagiaan juga. Berbunga-bunga di sini. Dirinya anak itu juga penuh dengan bunga-bunga. Nggak ada bullying, apalagi sebagai pelaku. Ya ini dari rumah, dari kita, dari orang tua, ya. Karena madrasah dan mudiruha, dengan tempat sekolahnya, tempat belajarnya, bapaknya sebagai kopsatnya, gitu ya, kepala sekolahnya. Di sini juga ada pengawasnya. Baik, lanjut. Apalagi, nah ini Bu, nah seperti ini kan putra putri panjenengan wis gak ngurus koncon, asik ambek gajinya sendiri, ibunya yo ngono, putrane yo ngono, gitu. Tapi ini juga bagus loh Bu sebetulnya kalau kita bisa mengarahkan, kita membimbing, mendampingi seperti gambar yang di bawah. Gitu ya, kalau perlu udah pakai laptop bareng, kita lihat bersama, bisa nobar, nonton bareng. Apa sih yang disukai anak saya? Oh, apa namanya? Drakor. Oh, Dracin. Iya, di YouTube ya, nonton baru, tertawa. Ini bisa mengeluarkan hormon bahagia. Ibu tahu apa yang bisa mengeluarkan hormon bahagia? Tahu enggak Bu? Udah tahu? Ya, di antaranya itu tadi bisa tertawa bersama, gitu ya. Ya udah, ini saya beri bonus yang bisa mengeluarkan hormon bahagia itu yang pertama, pelaksanaan peribadatan yang bagus. Ini kalau pelaksanaan peribadatan yang bagus kita biasanya kalau selalu rajin beribadah, terus tepat waktu, berjamaah, itu rasanya bagaimana Bu? Tenang, damai, senang gitu kan. Terus mari bersalam-salaman, cium tangan kepada bapaknya, putranya juga diajari seperti itu. Oh senang. Yang kedua, biasakan ini Bu, menarik sudut pipi kanan kiri setengah senti aja. Ojo jauh-jauh Pak. Ayo praktek. Dan sampai kelihatan giginya Bu, kayak niku. Ini aja ya. Ini biasakan senyum. Dan bagaimana supaya kita bisa senyum? Ya, ini suasana hati kita usahakan selalu senang gitu. Kalau tidak banyak tuntutan biasanya kan kita juga senang ya. Terus yang ketiga, biasakan tertawa. Sehari itu berapa kali ya tertawa? Ya paling tidak 5 atau 10 kali lah. Wah ini bisa nah ini panjenengan udah berapa kali di sini aja udah tertawa. Ini kan bahagia. Bisa mengeluarkan hormon bahagia. Terus berikutnya yang keempat, biasakan bergerak. Ojo mager Bu. Ya.
Ini insya Allah juga bisa mengeluarkan hormon bahagia. Nyapu, ngepel, bercocok tanam. Barangnya masih bicara ini, gampang tumbuh subur gitu ya. Terus nyuci, wah ini bergerak terus, ini bisa mengeluarkan. Terus apalagi renang Bu, menyanyi, berdendang, bersalawat, itu bisa mengeluarkan hormon bahagia gitu. Terus apalagi dipeluk, nah perlu putra putrinya dipeluk. Ini bisa mengeluarkan hormon bahagia. Ada berapa Bu tadi? Apa? Ya, apa saja? 1. Ya, pelaksanaan peribadatan yang baik. Yang kedua, 3, 4, 5. Ya, lo berdendangnya urung, berdendang menyanyi, ya, menyanyi. Coba, Bu, biasa menyanyi kan? Ya, nanti kita menyanyi ya, menyanyi yang ada hubungannya dengan ini. Berikutnya, oke ya. Berikutnya, apalagi itu? Apa Bu? Tadi ada pengawasan. Terus yang terakhir? Hah? Nah ini bagaimana supaya putra putri kita kan punya kecerdasan yang luar biasa. Ini dikembangkan kecerdasannya, pengembangan intelektualnya. Biasakan dia itu kita pancing dengan pancingan-pancingan yang kritis, yang kreatif. Contohnya, ya biasa ini diajak diskusi, diajak omong-omongan, diajak mengambil keputusan. Gitu ya. Oke, lanjut. Sekarang ada tantangannya juga loh Bu, di era modern itu. Nah, apa aja? Apa saja tantangannya? Nah ini Bu, ada gambarnya ya di situ. Lihat, ada kan kesini lihat, saya kurang jelas ini. Nah, apa tantangannya? Ini pengaruh lingkungan sosial karena media sosial. Sekarang coba potret orang tua zaman sekarang kan seperti itu ya. Ya wes. Ada yang tidak punya HP di sini? Hari ini tidak punya HP, ya mesti tahu semuanya punya. Nah, tapi ayo kita gunakan sebaik mungkin. Bagaimana supaya memiliki kebermanfaatan dan kebermaknaan ya. Ini apa? HP yang sangat memberikan pengaruh positif kepada kita itu terkadang juga bisa membawa pada hal-hal yang kurang baik gitu ya. Oleh karena itu bagaimana kita juga memberikan arahan yang bagus. Ini merupakan tantangan di era modern gitu ya. Terus kurangnya waktu bersama. Ini quality time itu bahasanya anak sekarang gitu ya. Kualitas waktu yang berkualitas itu sangat penting. Tidak hanya kuantitas tapi juga kualitasnya, kebersamaan kita untuk bersama anak-anak. Terus lagi juga ada apa namanya itu paparan media sosial yang campur aduk kan Bu. Nah, ini sampai terkadang juga ada orang-orang yang tersesat itu kan ada pinjol dan sebagainya, itu kan nyerun sendiri ya di HP kita. Kalau terkadang kita kok ini kok ini murah, kok ini enak obat. Nah ini kan kita aja kadang juga terpesona itu. Oleh karena itu bagaimana juga paparan media digital itu yang negatif itu tidak sampai kepada kita. Nah sekarang bagaimana solusinya? Kalau tantangannya seperti itu, bagaimana solusinya? Ayo kita bersama-sama bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama dengan semuanya yang ada di sekitar kita. Ya, jadi harus ada kolaborasi efektif antara keluarga, sekolah, lingkungan, dan juga masyarakat semuanya untuk mendukung pembinaan karakter. Nah seperti itu, selalu komunikasi dengan komunitas yang ada di mana kita berada, putra putri kita berada, dan juga ke sekolah. Sekarang biasanya yang mengambil rapat, bapak-bapaknya udah ini. Ya, sekarang yang mengambil rapat bapak-bapak ini. Apakah sudah berlaku di sudah ya? Nah, ini karena biasanya apa? Bapak-bapak itu sibuk gitu loh Bu, sibuk karena kerja ya, mencari nafkah. Ini ada loh Bu, orang tua yang selalu peduli kebutuhan putra putrinya di
diprioritaskan oleh ayahnya dengan yang tidak itu. Ya, termasuk anak-anak yang mau tes di tempat saya, yang tinggal di rumah saya itu orang tuanya peduli, itu jadinya anak itu beda. Dia merasa bahwa oh ya ayah saya itu sangat memperhatikan saya, sangat memprioritaskan saya, jadinya anak beda. Jadi tampilannya itu beda gitu. Kayaknya itu gakengan senderannya itu benar-benar kuat gitu loh. Itu berpengaruh pada putra-putri. Makanya sekarang ada instruksi untuk mengambil rawat orang tua. Nah kalau mengambil rawat ini perlu tanya bagaimana perkembangan putra-putri saya. Nah kalau perlu nanti minta waktu khusus gitu ya. Oke, lanjut. Ibu pengen kan seperti ini putra-putrinya? Bahkan sudah ada ya yang sudah menjadi seorang yang profesional gitu, ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi guru pendidik yang profesional gitu ya. Nah ini semuanya juga tergantung bagaimana panjenengan mendampingi sehingga bisa menjadi seorang yang profesional gitu ya. Oke, lanjut. Mari kita sekarang doakan bersama-sama ya Bu. Semoga putra-putri kita menjadi putra-putri yang soleh-solehah dan bisa mengantarkan kita untuk menikmati surganya Allah bersama-sama. Ya, mari kita baca bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bersama aja atau saya dulu panjenengan mengikuti? Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami, pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyejuk hati kami, dan jadikanlah kami memimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allahumma inni as'aluka an taj'ala dzurriyyati minas sholihin wa fadhum ya Allah bihifdika. Ya Allah, saya memohon kepadamu, semoga Engkau menjadikan putra-putri kami termasuk golongan orang yang soleh, dan jagalah mereka dengan penjagaanmu. Amin ya rabbal alamin. Sebelum berakhir, mari kita menyanyi bersama ya. Menyanyi bersama itu ada teksnya ini ya. Mari kita ikuti. Yang paling indah adalah keluarga. Mutiara yang paling bermakna adalah keluarga. Puisi yang paling apa tadi? Adalah keluarga. Keluarga Bu, semua keluarga. Semoga semua yang ada dalam keluarga
ini bisa menjadi ahli surga semuanya, bisa menunjukkan bahwa rumahku surgaku, baiti jannati. Semoga Allah mengabulkan doa harapan kita ya Bu ya. Akhirul kalam, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu atas materi yang sangat daging dan mencerahkan. Jadi sadar ya Bapak Ibu kalau di zaman modern ini saat kita mendidik anak itu nggak cuma butuh sabar tapi juga butuh ilmu. Nah sekarang saatnya kita masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Saya yakin Bapak Ibu di sini pasti punya pengalaman dan tantangan di rumah yang ingin dikonsultasikan dengan pakar kita hari ini. Nah sekarang saatnya diskusinya lebih mengalir. Kami persilakan bagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya untuk angkat tangan. Kita akan menggunakan sistem satu pertanyaan langsung dijawab ya, supaya pembahasannya bisa lebih mendalam. Mohon yang mau bertanya silakan angkat tangan dan sebutkan nama serta pertanyaannya. Silakan Bapak Ibu bagi yang mau bertanya. Mahasiswa juga boleh. Baik, sambil menunggu Bapak Ibu menyiapkan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, ini bisa dikatakan curhat. Saya juga punya anak seumuran mereka yang sehari-harinya bisa dikatakan anak yang patuh pada kami, bisa bercerita apa aja dan selalu minta izin. Sedikit pun minta izin dan cerita apapun pasti cerita kami kepada orang tua. Dan suatu ketika kita kan tidak tahu, kadang ada anak sedikit berbohong walaupun bohongnya itu yang tidak fatal, tapi bagi kami orang tua itu adalah bom bagi kami. Suatu ketika kita duduk bersama, kenapa kamu seperti itu, apa yang salah dari kami orang tua. Habis itu ya bercerita si anak ini segala macam, dan kami orang tua memberikan solusi yang bisa kami berikan. Untuk pertanyaan saya, seiring waktu untuk mengembalikan rasa yang seperti dulu, kan mungkin ada anak ketika terjadi kesalahan itu kan berjarak. Nah kami ingin ya orang tua, yuk seperti dulu lagi, bisa bercerita semua apa kesalahan ini, ayo kita belajar bersama. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Baik, Ibu Bapak, memang putra putri kita, pasangan kita itu juga manusia biasa, bukan malaikat ya Bu ya. Ya kan? Nah, kita juga memahami diri bahwa manusia biasa itu tak luput dari salah dan khilaf ya, bahwa al-insan makhluk khata' wa nisyan ya, bahwa manusia itu tempat salah dan lupa ya. Kalau misalnya sekali-sekali pernah melakukan hal yang tidak kita inginkan, ya perlu memang peran kita sebagai orang tua memberikan nasihat. Dan seperti tadi yang sudah saya sampaikan, berilah nasihat dengan penuh kearif bijaksanaan gitu ya. Ya ini diajak bicara yang baik-baik. Oh kamu itu loh nak, sudah memiliki kebiasaan yang bagus lah untuk buat ini, tapi gak apa-apa, ini lah kamu juga manusia ini. Tapi kira-kira mau balik ini dah. Kalau ini terus kamu lakukan, bagaimana akibatnya? Terus apa dampaknya? Terus kira-kira nanti membuat kamu lebih bahagia apa tidak? Nah ini Bu, diajak diskusi. Jadi tidak hanya tutur ulang, dinasihati, oh ini akhirnya penuh loh, ini kilo wes. Nek ngomong ambek ibu, ambek bapak, akhirnya iki rasanya stres gitu. Nah, tambah terlambat tertekan. Ya itu. Enggak apa-apa, dudukkan. Oh, enggak apa-apa. Kamu salah, kamu khilaf.
Insya Allah ibu memaafkan. Pokoknya terima kasih dan minta maaf itu menjadi kunci yang baik yang harus terus kita biasakan di rumah itu ya bu ya. Ya udah bu, maaf bu, saya salah, maaf pak. Ya wis, gak apa-apa. Tapi lain kali ya nak ya, itu kira-kira dadekne uripmu itu enak apa enggak sih? Ibu kan enggak pengen kalau kamu itu hidupnya enggak enak, enggak bahagia. Harapan ibu itu loh, kebahagiaanmu itu melebihi kebahagiaan bapak dan mama. Itu ya. Jadi jangan sampai terus saya maaf ya bu, ya ada maaf. Mangsamu gak izin tak aku. Misalnya ini salahnya fatal ini, gak izin tak aku. Ya anak kayak awakmu iki wis tak didik, tak besarkan, tak golekne dhuwit, direwangi, sikil-sikil digawe ndas digawe sikilku. Akrobat lah itu kan begitu. Nah, gitu. Boleh kalau sampai seperti itu kan akhirnya ya wah wis ini bukan tempat saya untuk bersandar ternyata. Makanya jadi orang tua itu harus bisa menampung. Ya, kalau misalnya dia cerita, lu dalam hati bu. Kalau panjenengan wis gak kuat, mendedak banget rasa. Tarik nafas yang dalam. Tarik nafas yang panjang dan dalam. Lewat hidung. Terus lagi. Sambil baca astagfirullahaladzim. Ya Allah, terkadang kan putra putri kita yang namanya amanah titipan itu kadang kan sering ya tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi kalau ini terus kita main tak pukul, tak gebuk, tak apa. Nah, ini membuat dia itu trauma, sakit hati, tidak nyaman, tidak enak, mengganggu kenyamanan dirinya. Oleh karena itu ya itu tadi beri kesempatan bicara. Setelah itu kita benar-benar dengarkan. Terus mari ngono. Masya Allah. Nah itu kita juga bisa harus bermain peran gitu. Meskipun rada ngumpet itu tadi. Sekali-sekali tarik nafas. Astagfirullahaladzim. Ya wis, umpan wis kadung. Saiki ya apa tulung aku iki kelihatan ya nah ya apa iki nih ya wis itu udah terlanjur. Sekarang menurut kamu kira-kira terus bagaimana? Apa sih lah itu? Yang udah aku saya khilaf ya oke. Nggak usah panjang yang membuat dia itu penuh sangkah dalam pikirannya, dalam perasaan. Pokoknya buatlah dia itu happy setiap hari bu. Yang penting ya apa supaya happy, dijak apa gitu yang diajak nyanyi bareng. Nah ini nyanyi bareng. Harta yang paling berharga, bapak jenengan sampai ini adalah puisi yang paling indah. Nah itu akhirnya kan juga tertawa kan ya. Nah seperti itu.